Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, wabil khusus kepada Ustadz Uhi, dan juga segenap para sepuh, wabil khusus kepada segenap para pemuda Ciketuk, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rutinitas kita, acara rutin kita setiap malam Selasa 1 dan ketiga. Kita mengadakan acara ngopi, ngobrol perkara iman bersama para pemuda Ciketuk 1. Mudah-mudahan acara ini selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini pun bisa beristiqomah untuk selalu hadir, dan mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil manfaat dari ngopi kita, kemudian diberikan keberkahan di dalam hidup kita sehingga kita makin istiqomah melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, sehingga kelak kita di akhirat akan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemuda Ciketuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita tanya jawab, ngopi, ngobrol perkara iman, tanya jawab santai seputar masalah agama, ada mukadimah dari Al-Faqih, kemudian dilanjutkan mukadimah dari Ustadz Uhi yang berkaitan masalah fikih. Di sini yang sudah di-share ya sehari sebelumnya, kita akan membahas mewujudkan empati kepada para pemuda. Bagaimana caranya kita menghadirkan rasa peduli, perhatian kepada para pemuda dan pemudi. Karena memang kalau kita boleh jujur, kadang-kadang di sebagian tempat, sebagian kecil, ada para orang-orang itu nggak peduli sama anak-anak muda. Lebih senang ngurus masjid, musola, majelis taklim. Kemudian di luar sana ada sebagian anak-anak muda yang mungkin belum bisa hadir ke masjid, belum bisa hadir ke musola, belum bisa hadir ke majelis-majelis taklim. Sehingga bagaimana sekarang caranya kita ini untuk peduli, perhatian kepada mereka, para pemuda dan pemudi. Karena kalau berbicara masalah kebaikan, mereka juga berhak untuk menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena mereka juga umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Faqih baca tadi itu bahwasanya
Al-Faqir, saya punya guru Ustaz Hasan Basri. Beliau mengatakan bahwasanya medan dakwah itu banyak. Bukan hanya di lingkup kecil, masjid, musola, majelis taklim, pesantren. Tapi lingkup dakwah itu diantaranya adalah di jalanan, kepada anak para pemuda dan pemudi. Itu juga termasuk lingkup dakwah kita. Sehingga jangan sampai rebutan santri, rebutan jamaah. Tapi masih banyak medan dakwah kita, diantaranya di jalanan, di luar-luar masjid, di luar-luar musola, di luar majelis taklim, di luar pesantren. Itu ada anak-anak muda. Sehingga harus kita perhatian kepada mereka. Nah, sekarang bagaimana caranya menimbulkan empatik, simpatik, perhatian, peduli kepada mereka? Cara menimbulkan kepedulian kepada anak-anak muda itu caranya dengan kita merenung dan memikirkan siapa yang bakal meneruskan perjuangan kita. Saya yakin kalau setiap orang-orang yang punya ilmu agama, anggaplah itu ustadz atau pemuka agama, kemudian para sepuh, kemudian para pemerintahan desa, RT, RW-nya atau semuanya mau merenung, berpikir sejenak, saya saat ini berjuang sudah ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kalau saya sudah tua, sepuh, siapa yang akan bakal meneruskan perjuangan saya? Maka semua itu pertanyaan jawabannya cuma satu, anak-anak muda. Nah, sekarang kalau anak-anak mudanya kita tidak mau perhatian, kita tidak mau berikan mereka kesempatan, kita tidak mau memberikan mereka peduli, kemudian tanggung jawab, maka jangan salahkan tatkala kita sudah tua, sudah sepuh, kemudian perjuangan kita yang 30 tahun, 50 tahun, bahkan 70 tahun, semuanya akan rata kepada anak-anak muda yang semenjak dulu kita tidak mau perhatian kepada mereka, tidak mau meningkatkan empati kita, perhatian kita kepada mereka. Ada sebagian orang mungkin merasa, ini anak-anak muda sebagai penerus bangsa, negara, agama, desa kita juga. Tapi kadang-kadang refleks atau untuk melakukan gerakannya itu tidak ada. Kenapa? Kurang merenung. Coba mulai saat ini kita sering merenung, kita berpikir, saat ini saya berjuang, siapa sih yang bakal meneruskan ke depannya? Anak-anak muda. Sehingga mulai saat ini, ayo kita hadirkan renungan tersebut dalam kenyataan kita pada saat ini. Beri perhatian. Dan tatkala kita masuk ke dunia anak muda, khususnya yang punya ilmu agama, harus merasa bahwasannya saya harus melepaskan daripada keustatan saya. Saya harus melepaskan kekiaian saya. Kenapa? Saya berkumpul dengan orang yang bukan satu pemahaman dengan saya. Makanya Nabi dalam hadisnya menegaskan kallimun nas ala qadri ukulihim. Ajak bicara orang itu sesuai akal pikiran mereka, bukan akal pikiran kita. Artinya kalau kita punya ilmu agama, tatkala kita duduk dengan orang yang tidak paham ilmu agama, kita harus sesuaikan ilmunya kita yang akan diberikan kepada mereka. Jangan semuanya diberikan, pusing mereka heran. Ada yang liur, ada yang menit, ada yang puyeng, bahkan mungkin sampai beli obat pusing. Nah, sehingga di sini perlu kita juga memahami. Sehingga banyak ustaz-ustaz kita yang akhirnya terjun ke anak-anak muda, baik itu di jalanan atau mungkin di pinggir-pinggir lorong. Kenapa? Karena yang bakal meneruskan negara kita, agama kita, bangsa kita, atau kota dan desa kita, ya mereka. Sehingga cara untuk menimbulkan sekali empati, perhatian, peduli kita, dengan kita sering merenung. Para sepuhnya, aparat pemerintahan desanya, ustadz, kiai, ulamanya, merenung. Orang-orang kayanya juga merenung. Kalau seandainya Anda yang saat ini kaya, mendapatkan kekayaan yang banyak, anak-anak muda nggak baik mungkin bisa suatu saat menjarah tempat dagangan Anda, toko Anda, bahkan mungkin kalau dia bekerja di tempat Anda, dia sudah menyusun strategi untuk mengambil semua harta. Bahkan naudzubillah tidak sedikit yang sampai membunuh. Sehingga rasa perhatian ini harus kita munculkan semenjak sekarang dengan kita merenung, kemudian kita masuk ke dunia anak-anak muda. Tapi kalau kita masuk ke dunia anak-anak muda, bukan cuma sekedar kita nongkrong, ngobrol, ngalor ngidul, nggak ada tujuannya. Harus ada tujuannya. Bagaimana caranya? Ya kita rangkul para ustadznya, para kiai ulamanya. Tapi sebelumnya kita jelaskan, kita ini akan masuk ke dunia anak-anak muda, tidak seperti di masjid, tidak seperti di musola, tidak seperti di pesantren, tidak seperti di majelis taklim.
Sehingga saya yakin kalau semuanya sudah berusaha bersama-sama, dari ustadz kiai ulamanya satu suara, RT RW atau tingkat desa sampai ke kota pemerintahan satu suara, kemudian juga dari kesepuhannya satu suara, kemudian orang-orang yang diberi kelebihan harta satu suara, insya Allah semuanya gampang. Ustadz kiai ulamanya yang maju berjuang, mereka pun akan berusaha semaksimal mungkin. Kemudian dari tingkat pemerintahan desanya memberikan support, mengarahkan warganya untuk ikut ke acara-acara tersebut. Kemudian kesepuhannya juga membackup. Kemudian orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala membantu bagaimana acara itu berjalan, bagaimana ustadz kiai ulamanya tetap beristiqomah. Nah, sehingga ini mungkin yang Al-Fakir hadirkan pada kesempatan kali ini, jadi menimbulkan empati kita kepada kawalan muda. Caranya bagaimana kita selalu merenung, memikirkan bahwasanya yang bakal meneruskan perjuangan kita anak-anak muda. Sehingga kalau hari ini kita tidak peduli kepada mereka, jangan salahkan sekali lagi, perjuangan kita 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun akan rata kepada mereka. Jangan salahkan suatu saat anak-anak muda akan minum minuman keras di depan masjid musola kita. Jangan salahkan anak-anak muda suatu saat akan main gaple depan majelis taklim dan pesantren kita. Kalau hari ini kita tidak mau peduli kepada mereka, dengan kita terjun, kemudian kita memberikan tanggung jawab kepada mereka, berusaha kita untuk selalu memberikan perhatian-perhatian kepada mereka, menanamkan pendidikan agama dengan cara anak-anak muda, maka insya Allah empati ini akan hadir di antara kita, dengan kita sedikit merenung bahwasanya yang kelak bakal meneruskan perjuangan kita adalah mereka. Tapi orang yang tidak merenung, orang yang punya ilmu agama, siapapun para sepuh, aparat pemerintahan desa, nggak banyak merenung, nggak memegang ini, dia tidak akan peduli. Yang penting saya hari ini, besok ya besok sudah. Oleh karenanya, ayo pada saat ini kita semuanya merenung bahwasanya yang bakal meneruskan perjuangan kita adalah anak-anak muda. Maka sudah saatnya sekarang kita terjun, memberikan tanggung jawab, perhatian kepada mereka semuanya. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Dan kalau seandainya di pertengahan jalan anak-anak muda susah diatur, salah, ya memang itu. Kita kalau ingin dapat sesuatu yang besar, perjuangannya harus besar. Kita kalau ingin mancing ikan, ikannya ikan sepat atau ikan apa yang kecil-kecil, yang cuma pakai cacing, cupang pakai jentik nyamuk, benter paling cuma pakai cacing. Coba kalau mau ikan gurame pakai cacing bisa? Ditabok sama ikan guramenya yang mancing. Mau mancing saya pakai cacing, ditabok sama ikan guramenya. Beda lagi umpannya. Sama, kita pengen dapat umpan yang besar, yaitu anak-anak muda yang meneruskan perjuangan kita. Tentu kita harus lebih bersabar, istiqomah, dan mengarahkan dari kesalahan mereka tanpa perlu kita hina, kita gunjing, apalagi menyesal. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Adapun fikihnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Uhi. Nah, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Habibana, guru kita semuanya, Habibana Al-Habib Novel Al-Atos, dan segenap para kesepuhan, para pemuda, para mempudi yang saya hormati dan Allah muliakan. Mudah-mudahan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan nikmat dari Allah dan diberkahi dengan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salamnya senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua, bil khusus untuk para pemuda-pemudi lingkungan Ciketuk, umumnya Windu Haji dan umumnya seluruh Nusantara. Mudah-mudahan para pemuda-pemudi kita semuanya bisa meneruskan perjuangan syiar Islam, bil khusus untuk warisan dari para nabi
kita semuanya, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, terima kasih kepada habibana yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan kajian-kajian dalam acara ngopi santuy. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini semuanya kita diberikan dibukakan hati kita semuanya untuk merenung sebagaimana yang telah tadi habibana sampaikan. Mudah-mudahan para pemuda-pemudi semuanya yang telah habibana sampaikan ada renungan di hatinya untuk berkeinginan para pemuda-pemudi kita ini semuanya bangkit untuk meneruskan perjuangan para alim ulama kita semuanya. Karena hanyalah harapan kita semuanya adalah para pemuda untuk masa depan kita. Baiklah, kita lanjutkan kembali kajian tentang fikih yang tertunda yang beberapa pekan ke belakang, yaitu tentang masih seputar min syurutis shalah. Kemarin tertunda tentang satrul aurah, yaitu syarat berikutnya yaitu menutup aurat yang belum disempurnakan, yaitu penutup aurat tersebut itu bahasanya harus yang malbus ya, yang dipakai ya. Jadi pakaian atau penutup tersebut yang dipakai. Kalau tidak dipakai, walaupun sekalipun keadaannya tidak dilihat oleh orang lain, itu tidak menjadikan syarat sahnya sholat. Seperti halnya kita sholat dalam keadaan tidak memakai pakaian di tempat yang tertutup kecil, bahkan kecil. Ini dicontohkan seperti khemah ya, ataupun tenda, kalau itu bahasanya tenda, ataupun di kamar kecil yang kecil sekali. Kalau bahasanya hanya sebatas pas ganti baju seperti ya, jadi ruang pas disebutnya. Nah itu seperti itu tidak memenuhi persyaratan, walaupun tidak bisa dilihat oleh orang lain, bahkan dulmah bahasanya. Jadi tempatnya gelap, tidak mungkin untuk bisa dilihat oleh orang lain, itu tidak memenuhi persyaratan. Jadi disyaratkan satrul tersebut adalah penutupnya itu penutup yang sekiranya bisa, yang dipakai itu ya. Yang dipakai, kalau tidak dipakai itu tidak menjadikan sahnya sholat. Terus penutupnya yang bisa mencegah untuk menghalangi penglihatan bentuk warnanya kulit atau tubuh gitu ya. Karena sekarang banyak pakaian-pakaian yang transparan ya. Kadang-kadang ya yang lebih mahal, kadang-kadang itu lebih transparan ya. Jadi makanya penutup itu yang betul-betul bisa menghalangi ya. Jadi kalau warna kulit, kalau belangnya itu kelihatan belangnya ya. Seperti ada orang yang kulitnya itu ada totol-totolnya, itu kelihatan totol-totolnya. Ya. Jadi bekas buduknya itu, kalau buduknya itu masih kelihatan, itu tidak memenuhi persyaratan. Jadi penutup tersebut yang sekiranya bisa menghalangi penglihatan tersebut. Itu ya, disyaratkan seperti itu. Terus yang berikutnya disyaratkan untuk syarat asanya sholat adalah istiqbalul kiblat, yaitu atau menghadap ke arah kiblat ataupun Ka'bah. Kita hanya memperkirakan Ka'bah itu seperti apa, nanti sudah diatur ya dalam cara-caranya. Bahkan sekarang ada alat ya untuk melihat arah kiblat yang sebenarnya. Itu sekarang banyak diperjualbelikan ya, untuk mengetahui arah-arah yang tepat untuk memperkirakan tepatnya kita menghadap ke arah kiblat. Ini kenapa tidak bahasa arah barat ya? Karena barat dengan kiblat itu lain ya. Jadi tidak selamanya barat itu mengarah ke arah kiblat. Kiblat itu adalah mengarah ke tempatnya Ka'bah gitu. Nah ini seperti dalam niat sholat, bagaimana kalau niat sholat itu mustaqbilal kiblat atau mustaqbilal Ka'bah gitu. Itu sama saja ya. Ya kiblat Ka'bah, Ka'bah juga kiblat. Karena kiblat itu mengarah ke arah Ka'bah ya. Terus di Ka'bah itu dijadikan sebagai kiblat untuk menghadapnya orang-orang yang melakukan sholat. Itu seperti itu. Jadi kalau kita sholat niatnya niat untuk mustaqbilal Ka'bah juga silahkan. Kalau mustaqbilal kiblat juga silahkan. Itu sama saja ya. Tidak dipermasalahkan. Nah yang dipermasalahkan yaitu disyaratkan ketika kita menghadap arah kiblat itu yang digunakan itu adalah sodrun ya. Bisodri yaitu dengan dadanya ya. Ini dadanya yang jadi patokan, itu sodrun, dadanya yang harus betul-betul menghadap ke arah kiblat. Jadi seumpamanya kalau kita sholat ya terlalu dongkok bahasanya ya, terlalu doyong itu, sehingga
dadanya itu terhalang oleh kepala. Ya. Seperti kita ruku ketika dalam sholat di kendaraan tuh ya. Ya, rukunya kan seperti ini ya, atau sujudnya. Nah, itu menghalangi dada tersebut mengarah ke arah kiblat. Itu tidak memenuhi persyaratan. Jadi tidak sah. Jadi yang jadi patokan itu adalah sodrun, ya. Jadi dadanya yang menghadap ke arah kiblat. Adapun kepala itu tidak jadi patokan. Ya. Jadi tidak jadi patokan. Sebenarnya seperti merunduk gitu ya. Salat merunduk bahkan disunahkan untuk melihat ke arah tempat sujud kita. Jadi untuk jabah itu tidak jadi patokan. Yang jadi patokan adalah sodrunya, dadanya. Seperti ketika pelaksanaan tawaf juga sama ya, tawaf ini dada terus dua pundak ini harus betul-betul terarah ke arah Ka'bah, seperti itu. Halnya seperti itu. Kalau kita istilah berpaling itu menggugurkan ataupun membatalkan pekerjaannya. Sama seperti sholat juga, ketika sholat itu dada harus diarahkan ke arah kiblat ketika dalam keadaan berdiri dan duduk. Selain daripada berdiri dan duduk itu tidak menjadikan syarat. Seperti halnya ruku ataupun sujud. Karena kalau ruku sujud dadanya mau tetap ke arah kiblat kan nggak mungkin ya. Jadi hanya ketika qiyam ataupun ketika berdiri dan ketika duduk itu disyaratkan dada tersebut harus menghadap ke arah kiblat. Jadi jangan berpaling gitu ya. Ini dadanya yang patokan. Sehingga kalau semuanya kepala, nah ini semuanya punya penyakit lah gitu ya, putar-putar gitu. Itu sebetulnya tidak menjadikan batalnya sholat, terkecuali kalau tidak ada tujuan ya. Kalau ada tujuan semuanya berpaling seperti ini ya gitu, melihat ada anak yang di samping yang sedang bermain takut jatuh, melirik sedikit, asal tujuannya untuk keselamatan itu tidak dipermasalahkan. Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada tujuan, hanya lagun bahasanya, itu tidak ada tujuan, itu batal sholatnya karena tidak ada tujuan. Itu untuk kepala. Itu jadi makanya yang disyaratkan untuk istiqbalul kiblah di sini adalah menggunakan dada. Terkecuali apabila dalam keadaan sidatul khauf, ya, merasa keadaan takut yang sangat sekali atau jauh sangat takutnya. Nah ini kalau kita sholat dalam keadaan takut, itu ya, ini tidak diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat. Kemudian kita mau sholat, pas mau sholat dikejar-kejar harimau gitu ya. Terus kita sholat. Nah ini bagaimana sholatnya? Kita sholat dalam keadaan tidak menghadap arah kiblat juga tidak apa-apa. Itu kalau betul-betul takut. Karena kalau dia mungkin dirontok ya, dimakan oleh harimau. Makanya terkecuali apabila lisyiddatil khauf, ya, ini dicontohkan dalam Fathul Qorib dalam peperangan gitu ya. Jadi peperangan yang diperbolehkan, peperangan yang bukan tujuan untuk merebut kekuasaan duniawi, itu diperbolehkan kita sholat tidak mengarah ke arah kiblat. Ya, nanti dalam Fathul Qorib itu dijelaskan ya, bagaimana kalau keadaan musuh ada di depan, di belakang, terus dalam keadaan perang berkecamuk. Jadi musuh ada di mana-mana. Itu ada 3 cara berjamaah ketika dalam keadaan peperangan. Nah halnya seperti itu. Atau lidaruroh, atau karena darurat. Seperti halnya kita sholat di kendaraan ya, di mobil itu kan diperbolehkan ya. Kita sholat dalam kendaraan itu diperbolehkan karena darurat. Kalau kita tidak sholat di kendaraan tersebut, itu kita akan meninggalkan sholat. Maka kita sholat boleh dalam keadaan tidak mengarah ke arah kiblat karena darurat, kita dalam keadaan di perjalanan, dalam keadaan kita di kendaraan itu tidak menjadikan tidak sahnya sholat atau diperbolehkan. Nah itu diantara untuk istiqbalul kiblat. Jadi disyaratkan, 1, ketika menghadap arah kiblat harus dengan dadanya, terkecuali apabila dalam keadaan rasa takut yang sangat sekali. Itu maka kita diperbolehkan sholat tidak mengarah kiblat. Tapi kalau seumpamanya kita ini contohkan begini, apakah kita contoh mau sholat, kemudian ada binatang buas ya seperti harimau. Nah kita kalau kita tidak sholat sekarang, ini pasti sholat akan habis waktunya. Maka kita sholat sebisa mungkin.
sambil lari sambil apa nggak apa-apa. Ini bagaimana tentang ruku dan sujudnya? Pokoknya yang penting kita niat sujud, niat ruku itu sudah jadi. Jadi tidak bagaimana kalau sudah selesai apakah diulangi lagi? Itu tidak usah diulangi lagi. Karena itu sudah sah untuk pekerjaan sholat dalam keadaan lisyiddatil khaufi, karena sangat takutnya sekali. Itu yang berikutnya, yaitu disyaratkan untuk yang mau melaksanakan sholat yaitu beragama Islam. Nah kalau bukan beragama Islam tidak ada kewajiban ya. Nah ini diwajibkan bagi setiap orang Islam, dalam keadaan apapun tetap kita wajib sholat. Sekalipun istilahnya kita sudah tidak bisa apa-apa. Jadi selagi kita masih hidup, masih punya akal, maka kita berkewajiban untuk sholat. Nanti di dalam syariat agama dijelaskan bagaimana cara-cara sholat apabila sholat tersebut tidak sesuai dengan aturan yang asalnya. Ini ada aturan dengan alasan tertentu. Ya, seperti contohnya dikarenakan ada uzur. Nanti ada sholat yang ketika berdiri. Bagaimana kalau kita tidak bisa berdiri, kita bisa sambil duduk tidak bisa sambil tidur, dan seterusnya. Itu seperti itu nanti dijelaskan lebih lanjutnya di bab sholat ya. Terus yang berikutnya lagi yaitu disyaratkan harus memiliki akal sehat. Jadi kalau kita dalam keadaan akalnya tidak sehat ya, tidak sehat seperti halnya orang tua yang sudah pikun gitu ya. Ini yang sudah pikun atau majnun atau anak kecil yang belum ngerti itu. Nah itu tidak ada istilahnya tidak menjadikan sahnya sholat. Jadi apabila orang yang gila, orang yang tidak punya akal atau anak kecil yang masih belum mengerti, itu tidak sah sholatnya, bahkan tidak diwajibkan untuk sholat. Itu mungkin sebagai pandangan umum tentang sekilas pembahasan tentang fikih. Nanti ada bahasan-bahasan berikutnya, kalau ada pertanyaan nanti kita sama-sama jawab oleh kita bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kirang langkungna nuhun kendiapunten anu sagengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Uhi yang sudah memaparkan masalah fikih sholat yang berkaitan tentang masalah syarat sahnya sholat. Nah, sekarang silakan kepada teman-teman, para sahabat, pemuda, pemudi, atau juga yang sepuh, bapak ibunya juga boleh bertanya. Nah, fadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang empati, apakah bukan rasa empati itu terkadang kita masuk ke ranah pribadinya gitu. Terus apakah diperbolehkan kita masuk ke ranah pribadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah kita boleh memberikan perhatian empati kita kepada seorang yang masuk ke dalam kepribadian orang tersebut? Intinya seperti ini. Tatkala kita melihat ada orang yang tidak baik, kita harus memiliki rasa saya harus memperbaiki dia. Ini dulu hadirkan dari diri kita masing-masing. Jadi empati itu bukan hanya basa-basi. Ada orang empati cuma basa-basi ngomong, saya nggak enak, ini masalah pribadi. Ntar yang sifat umum pun dia nggak mau. Jadi kalau kita sudah melihat ada orang salah, mau itu yang sifatnya umum atau yang pribadi individual dia, tetap kita harus memiliki rasa saya harus memperbaiki dia. Karena Allah dalam Al-Quran sudah pernah berfirman, wal asri innal insana fi khusr illa illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kata Allah, demi masa semua manusia rugi kecuali 4 manusia yang Allah katakan tidak akan rugi. Pertama, orang yang beriman, kemudian beramal soleh, dan mengingatkan akan kebenaran, kebaikan, dan mengingatkan akan kesabaran. Sehingga kalau kita acuh, malah kita bisa termasuk kategori orang yang ridho terhadap kejelekan orang, dan itu tidak diperbolehkan dalam agama kita.
Yang kedua, tinggal kita bagaimana cara menyampaikannya. Ada orang yang bukan masalah kepribadian dia, masalah kesalahan yang sifatnya sama masyarakat, tapi waktu kita menyampaikannya dengan bahasa yang tidak baik, tidak dengan akhlak, tetap akan menyinggung dia. Sehingga tatkala kita mengingatkan orang, tetap kita harus mengingatkannya. Tinggal saat ini kita atur bahasanya sambil kita berdoa sebelum mengingatkan dia. Contoh, saya pengen mengingatkan Kang Sony contohnya ini. Gara-gara ngurus beras di pabrik, sholatnya sudah mulai keteteran. Subuhnya jam 8, duhurnya jam setengah 4, asarnya setengah 7. Sehingga ini masalah kepribadian beliau. Tapi kita harus merasa peduli. Karena al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Orang mukmin itu nggak bisa dipisahkan sama orang mukmin yang lain. Kalau pengen kuat, ya bareng-bareng. Sampai Nabi ibaratkan seperti bangunan. Bangunan itu nggak bakal bisa berdiri cuma air, cuma batu, kerikil. Semuanya harus bareng-bareng. Sehingga kita harus mengingatkan, tinggal mencari waktu yang tepat, bahasa yang halus. Sebelumnya kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, menambahkan sedikit, ini sudah tadi Habibana sampaikan. Untuk masalah empati ataupun simpati kepada seseorang untuk masuk ke urusan pribadinya, memang hal yang susah ya, jadi berat bahasanya, tantangannya juga berat. Tapi insya Allah Ta'ala dengan perjuangan tersebut pasti akan membuahkan hasil yang sangat lebih dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang balasannya kalau kita sudah mampu untuk menyelamatkan karena kepedulian kita. Ini bahkan dengan niat kepeduliannya saja, dengan tidak menyetujui atau tidak meridhoi dengan kelakuannya saja, itu sudah termasuk perbuatan yang baik. Apalagi kalau kita berani untuk menyampaikan, bahkan mengarahkan, bahkan mengajak, itu beberapa tahap. Nanti akan lebih lagi ya kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Makanya itu butuh perjuangan yang sangat berat. Setiap perjuangan berat pasti pahalanya pun akan lebih besar. Itu jadi tidak salah gitu. Justru itu sebuah perbuatan yang sangat terpuji kalau bisa gitu ya. Kalau tidak bisa mungkin nanti kita termasuk adaful iman gitu ya. Termasuk orang yang lemah ya. Nanti orang lemah apakah termasuk orang yang bagaimana? Nanti mungkin bisa lebih-lebih menjadi orang-orang yang rugi di kemudian harinya. Karena di dalam tadi yang sudah disampaikan bahwa meruginya seseorang itu karena kitanya. Kalau kita tidak ada keinginan untuk memperbaiki seseorang, berarti kita resikonya akan rugi. Orang lain mendapatkan keuntungan, kita mah tidak. Kenapa? Karena tidak mau berjuang. Nah, itu karena perjuangan itu sangat berat ya. Itu saja mungkin sebagai tambahan. Afwan, ada yang ketinggalan sedikit. Jadi kalau kita sudah bahasa halus, berdoa, cari waktu yang tepat, tidak bisa, jangan dipaksa. Cari orang ketiga. Siapa yang kira-kira dekat sama orang ini, yang dia bisa mengarahkannya, yang kita ucapkan bisa tersampaikan oleh orang tersebut, nah guna orang tersebut. Contoh kayak tadi, saya sama Kang Sony ini ribet. Kang Sony ngeliat saya, Habib apa sih ini? Nah sehingga saya jangan maksa. Saya cari orang terdekatnya, ada Kang Iing. Nah ini. Kang Iing kalau ngobrol sama Kang Sony ini nyaman, enak. Nah, saya sampaikan Kang Iing. Ntar biar Kang Iing sebagai jembatan saya, dari lidah saya, kata-kata saya, biar beliau yang menyampaikan. Karena memang ada orang biasanya mendengar kebaikan harus melihat siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan dia nggak cocok, enak, dia nggak bakal dengar walaupun baik, bagus. Tapi kalau seandainya menyampaikan orangnya biasa tapi orang ini merasa enjoy, seneng, nah itu malah bisa memudahkan untuk bisa dipahami walaupun ini sebenarnya tidak baik ya. Tapi kalau ini jadi caranya, ya kenapa tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Baik, silakan yang lainnya. Udah, enggak akhwat Yang pemudi ini Han, Bu. Salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada 14
14 Februari kan kemarin tuh sebagai wilayah parenting gitu ya. Banyak pemuda-pemudi tuh yang beli apa tuh coklat, baju buat bingkisan gitu ya. Saya merinding dengan kisah itu dari Santo itu dan Santo Valentino itu sama hari 14 Februari itu jatuhnya Kerajaan Islam Konstantinopel. Terus sekarang bagaimana orang pemuda-pemudi yang sudah terlanjur melaksanakan ikut-ikutan begitu, apakah ada tobat tersendiri atau enggak, karena tidak tahunya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang meramaikan melakukan syiarnya orang di luar Islam atau orang kafir tapi tidak tahu apakah dia termasuk orang yang tidak berdosa atau berdosa? Kalau dia sudah melakukan dosa, lalu bagaimana untuk menanggulangi dosa tersebut? Yang pertama, tidak akan ada alasan bagi kita di hari kiamat akan ketidakfahaman masalah agama dengan kata-kata saya nggak tahu, saya nggak paham. Ini tidak ada. Yang dikatakan ma'dur dalam fikih, bahkan di kitab Safinah kalau nggak salah itu ada pembahasan, kalau nggak salah ma'dur, orang yang akan diampuni di hari kiamat karena dosanya meninggal kewajiban, dia tidak disiksa. Itu ada dua faktor. Yang pertama, karena Islam tidak sampai kepada dia. Sekarang Islam sudah tersebar di mana-mana. Yang kedua, ulama tidak ada yang sampai kepada beliau. Nah, sekarang ulama di mana-mana. Bahkan sekarang banyak ustadz kiai ulama kita yang pakai media sosial untuk menyampaikan ilmunya. Di majelisnya iya, pesantrennya iya, masjidnya iya, musolanya iya, media sosial iya. Sehingga tidak ada alasan, tidak masuk ini. Kemudian yang kedua, meramaikan syiarnya orang kafir atau di luar Islam itu hukumnya haram, tidak boleh. Nabi sudah katakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai, ingat kata-katanya, menyerupai, mirip-mirip aja tidak boleh. Apalagi kita meramaikannya, mirip-mirip aja tidak boleh. Makanya kalau ada orang ngasih coklat tanggal 14 Februari, tidak boleh. Ini saya ngasih coklat sama kamu, tidak boleh. Kamu ngasih coklat saya, iya, saya bakal ambil tapi ntar, bukan hari ini, bukan tanggal 14. Kapan? Besok tanggal 15. Jadi kalau kamu serius ngasih saya, tunggu tanggal 15 saya ambil. Kenapa? Karena berbagi hadiah, apalagi coklat, bunga, itu identik dengan mereka, sehingga tidak boleh. Lalu kalau kita sudah melakukan bagaimana? Ya kita bertobat, kita menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Karena syarat tobat yang dinamakan taubatan nasuha itu ada 3 tadi: menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi. Sebagian ulama menambahkan setelah itu dia mengisi dengan kebaikan demi kebaikan. Nah, tapi yang pengen Al-Fakir tekankan bukan di sana sebetulnya. Yang pengen Al-Fakir tekankan itu, ini kan agenda tahunan. Setiap tahun tuh pasti terjadi. 14 Februari, Valentine Day, terjadi. Di sini orang tua harus peka. Jangan seperti ikan. Ya, mau itu ikan lele, ikan sepat, ikan gurame, ikan apa aja. Coba di laut, ya, di laut ini atau di sungai, itu kan banyak orang yang mancing atau menyebar apa? Jala. Sudah beribu-ribu tahun saya yakin orang banyak mancing, banyak menyebar jala, tapi ikan masih kena aja. Ikannya tuh nggak mikir gitu lah. Paham enggak? Kan ini banyak orang mancing nih, ya itu aja. Paling beda-beda sedikit umpannya, jalannya beda-beda. Cuma kena terus ikan itu. Kenapa? Karena tidak mengambil pelajaran. Ada cerita ikan, dia lagi jalan-jalan. Tiba-tiba ada jala yang mana di dalamnya itu teman-temannya sudah kena jaring. Si ikan ini ngeledek. Nggak ngambil pelajaran sih. Kan itu kan jala sudah sering disebar di sini, masih kena lagi. Coba seperti saya. Nih, saya masuk ke jala sini. Kemudian saya ke sini. Saya ke sini. Nah, ke sini keluar. Pas dia bilang keluar, loh kok masih ada di jala ini? Waduh, jadikan pepes lagi nih.
Artinya apa? Jangan main-main. Kalau sudah itu dilarang, nggak usah nyerempet-nyerempet pun nggak usah. Nah, sehingga di sini orang tua harus sadar ini agenda tahunan. Makanya saya pernah dengar ada sebagian mengatakan ada ustadz kiai ulama mengadakan acara seminar No Valentine Day. Itu acaranya tanggal berapa? Tanggal 14. Nah, sebelum tanggal 14 ini kira-kira anak muda, pemudi sudah kena virusnya enggak? Sudah kena virusnya. Bermanfaat enggak? Bermanfaat, bagus. Tapi kurang. Lalu bagaimana caranya? Orang tua ditekankan sama ustadz kiai ulama untuk bagaimana mengenalkan anaknya dengan Nabi Muhammad. Semenjak sehari ini. Sehingga di otak mereka, di akal mereka, hati mereka cuma Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Enggak ada waktu kenal artis, pemain bola, apalagi 14 Februari, Valentine. Itu enggak ada, enggak kenal dia. Kenapa? Karena di hatinya, di akalnya itu Nabi Muhammad. Sehingga para orang tua harus mulai cerdas dari sekarang. Jangan entar tanggal 14 Februari bawa anaknya ke seminar Valentine Day, Ustadz Kiai ulama ngadakan, tapi mereka sudah kena virus, ya percuma. Dokter punya obat jantung kelas A ini. Cuma jantungnya sudah parah ini. Hatta dikasih obat kelas A yang paling hebat, ya tetap nihil untuk sembuhnya. Karena sudah parah. Tapi kalau semenjak sehat, dikasih pola hidup yang sehat, tidur teratur, makan yang baik, minum yang baik, olahraga, sehingga dia tidak akan terkena itu yang namanya virus ataupun daripada penyakit jantung tersebut. Sehingga orang tua semenjak sekarang, ayo kenalkan anaknya dengan Nabi Muhammad. Kemudian ustadz kiai ulama juga berusaha setiap ada majelis ta'lim, mau itu di masjid, musola, atau di pesantren dimanapun, di akhir pembahasan ambil waktu 5 menit untuk mengenalkan Nabi Muhammad kepada mereka semuanya. Wallahu a'lam. Fadhol. Dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan dapat status ya. Di status itu barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 3 hari dapat pahala 700 tahun. Terus yang menyebarkan lagi ini hadis dapat pahala 70 tahun berpuasa. Ya sebagai orang awam kan kita tertarik dengan yang kedua gitu ya. Cukup kita ketik 70 tahun dapat pahala puasa 70 tahun. Itu hadis itu kuat atau saya atau mau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Lutfi dibangunin tuh main dapur. Nah, ini semuanya kalau bisa yang punya Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, sekali-kali lah ngikutin Facebook, Instagram Al-Faqih. Itu hari-hari ini sering kita bahas sudah. Tadi siang saya live Al-Faqih live di toko juga sudah Al-Faqih bahas. Jadi untuk masalah puasa di bulan Rajab itu ada 2 kubu ekstrim. Kubu ekstrim yang pertama yaitu menganjurkan puasa di bulan Rajab tapi pakai dalil-dalil yang palsu, hadis-hadis palsu. Seperti tadi, yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab pahalanya seperti beribadat 70 tahun, 80 tahun. Kalau 3 hari berturut-turut 700 tahun. Kemudian kalau ini kubu ekstrim yang pertama. Puasa di bulan Rajab dianjurkan, tapi tidak ada hadis atau dalil yang mengatakan pahala per hari berpuasa di bulan Rajab. Itu tidak ada. Kalau ada namanya itu hadis maudhu, hadis palsu karangan manusia. Baik, itu yang pertama. Ntar kaidahnya di akhir kita sebutkan. Yang kedua, kubu ekstrim yang kedua, dia itu melarang orang puasa di bulan Rajab. Ini aneh. Imam Syafi'i aja mengatakan puasa yang haram yang nggak boleh itu cuma 5 waktu saja, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selebihnya boleh. Puasa hari Jumat boleh. Yang mengatakan makruh kalau tidak disambung dengan sebelum atau setelahnya. Artinya makruh, tidak sampai haram. Yang haram itu cuma 5. Nah ini bulan Rajab dianjurkan. Loh saya mengkhususkan. Loh Anda nggak boleh kalau mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Anda bila mengkhususkan itu Anda sudah menjadi seorang wali dah. Tahu hati orang, ini orang mengkhususkan, tidak boleh suudon. Kita bicara masalah akal-akalan dulu. Tidak boleh kita suudon sama orang. Yang kedua, tidak ada pelarangan orang puasa di bulan Rajab. Kenapa? Nah ini kaidahnya. Tolong ini kaidahnya difahami.
Sehingga antar untuk permasalahan tentang ibadah di bulan Rajab akan paham. Kaidahnya seperti ini. Segala sesuatu yang dianjurkan dilakukan di luar bulan Rajab, sekali lagi, segala suatu kebaikan atau ibadah amal soleh yang dianjurkan dilakukan di luar bulan Rajab, masuk bulan Rajab sangat lebih dianjurkan lagi. Sangat lebih dianjurkan lagi. Kenapa? Karena bulan Rajab adalah termasuk arba'atun hurum, 4 bulan yang haram. Artinya haram itu apa? Di antara para ulama mengatakan karena di bulan tersebut sangat lebih dianjurkan berbuat kebaikan. Apa 4 bulan haram tersebut? 3 bulan bergandengan, berurutan, 1 bulan terpisah. 3 bergandengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 terpisah namanya Rajab. Sehingga puasa di bulan Rajab sangat dianjurkan. Kenapa? Karena puasa di luar bulan Rajab dianjurkan, apalagi di bulan Rajab. Sehingga antar jangan tanya, Bib dikirnya apa saja? Dikir apa saja boleh. Mau baca Rabbi Firli Warhani Watu Alaiya 70 kali boleh. Mau baca dikir apa lagi? Ya Hayyu Ya Qayyum boleh. Terserah, pokoknya perbanyak di dikir. Bukan cuma puasa dikir, sedekah, silaturahmi, pokoknya semua kebaikan dilakukan. Bahkan kata para ulama dilipat gandakan melakukan amal ibadah di bulan Rajab atau arba'atun hurum tadi. Nama wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang sudah tahu ini hadisnya maudhu palsu, jangan disebarkan. Bib saya ingin dapat pahala yang lain. Karena ini pahala yang nyasar, pahala yang salah, bisa jadi dosa ini. Menyebarkan hoax aja bisa masuk penjara, apalagi menyebarkan hoax hadis bisa masuk neraka ntar. Tapi kalau nggak tahu tidak apa-apa. Tapi sekarang sudah tahu. Tahu bukan tahu. Hah? Kenapa nih? Ya. Jadi jangan disebarkan lagi nama. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, menambahkan sedikit. Untuk tadi yang pertama tentang hari, yang pertama paling penting. Ya. Itu sudah jelas disampaikan oleh Habibana bahwa mengikuti hal-hal yang bukan dari ajaran Islam itu tidak diperbolehkan, ya. Karena itu tasyabuh yang dikhawatirkan kita termasuk diantaranya, walaupun hanya sebatas ikut-ikutan. Apalagi kalau sampai ikut merayakan, dengan niat itu merayakan atau meramaikan, itu jelas hukumnya haram. Dan acara tersebut bukan dari ajaran Islam. Terus yang kedua, untuk masalah puasa Rajab tadi sudah jelas, bahkan saya juga belum pernah dengar tentang hadis yang menjelaskan bahwa akan mendapatkan pahala sekian-sekian bahkan ribuan gitu ya. Terus yang menyampaikannya, dan mungkin hanya memberikan saran apabila ada informasi ataupun dari Facebook ya seperti itu kalau bisa hadis-hadis tersebut kalau tidak jelas itu jangan dulu ditanggapi ya. Kalau tidak jelas hadis rawinya, terus asal dari mana sumbernya, itu jangan dulu disebarluaskan ya, karena itu khawatir akan menjadikan hal-hal yang menimbulkan timbulnya kesesatan yang berkepanjangan ya, lebih jauh lagi. Paling juga yang saya ketahui itu ya, untuk keterangan tersebut paling sebatas hanya barang siapa yang melakukan berpuasa 3 bulan berturut-turut dari mulai bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, itu yang populer, itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Itu juga kalau betul-betul sempurna dalam artian tasalsul ya, jadi nyambung gitu. Sehingga di dalam fikih diterangkan apabila tidak nyambung sampai tanggal 15 Sya'ban, maka untuk 15 Sya'ban kesananya itu termasuk tidak diperbolehkan untuk melakukan berpuasa ya, kecuali kalau qada. Jadi nanti barangkali ada yang puasa ini seperti perempuan-perempuan yang masih lancar masa datang bulannya, ini susah untuk menyambungkan puasa dalam
3 bulan berturut-turut. Gitu ya. Makanya untuk pas 15 ke sana itu di dalam keterangan itu tidak diperbolehkan melakukan puasa di tanggal ke-16 sampai tanggal akhir daripada bulan Sya'ban ataupun sempurnanya 30 hari ke 30 harinya. Kalau seumpamanya nyambung sampai tanggal 15 maka 16 kesananya baru diperbolehkan untuk meneruskan. Ada batal 1 kali maka tidak diperbolehkan. Terkecuali kalau tujuannya ataupun niatnya untuk mengkodok puasa Ramadan. Itu saja mungkin sebagai tambahan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhol, silakan yang lainnya. Kang Lope mau nanya. Tarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan tentang sholat. Misalkan kita lagi sholat Jumat, pas rakaat kedua kita itu batal, terus langsung ambil wudhu. Pas mau sholat lagi, sholatnya udah beres. Nah, nanti kita itu sholat Jumat lagi sendiri atau diganti oleh sholat zuhur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan. Kita sholat Jumat seperti pada umumnya. Di rakaat kedua tiba-tiba kentut, atau tiba-tiba pokoknya melakukan sesuatu yang membatalkan sholatnya, otomatis kita wajib berwudu. Setelah berwudu balik lagi sudah assalamualaikum. Nah ini kira-kira bagaimana? Saya sholat Jumat saja 2 rakaat atau saya sholat duhur? Nah, yang pertama, yang jelas kita bukan termasuk orang yang meninggalkan sholat Jumat. Kenapa? Karena kita sudah berniat dan melakukan sholat Jumat tersebut. Lalu bagaimana yang kita lakukan? Maka kita sholat duhur. Kita melakukan sholat duhur. Kecuali entar antum wudu, pas wudu balik sudah tasawuf akhir. Afwan, sudah di rakaat kedua, sudah tasawuf akhir. Lalu bagaimana ini? Antum langsung ikut tasawuf akhir sama imam. Imam salam, antum bangun, tapi nambahnya bukan 2, nambahnya 4 rakaat. Ya, bukan 2. Kenapa? Karena kita mendapati di tasawuf akhir. Kalau tidak mendapati 1 rakaat sama imam, maka kita dihukumi sholatnya itu sholat duhur. Makanya ada ilghos, teka-teki para ulama, sholat apa yang antara niatnya sama pekerjaannya beda. Niat sama pekerjaan beda. Di mana-mana niat sholat sama pekerjaannya sama. Niat sholat duhur ya 4 rakaat. Niat subuh, niatnya subuh ya melakukan 2 rakaat. Tapi ini ada kata para ulama, niat sholatnya berbeda dengan pekerjaannya. Apa itu? Sholat Jumat yang mendapati dia itu di tasahud akhir. Jadi niatnya tetap usolli sholatal Jumat makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tapi setelah dia salam dengan imam, dia bangun, dia nambah 4 rakaat. Sholatnya sholat duhur. Jadi niatnya Jumat, pekerjaannya sholat duhur. Itu kalau mendapati tasyahud akhir bersama imam. Jadi jangan 2 rakaat antum. Oh, udah Habib, saya kan sudah niat Jumat, masa ke duhur ya. Kalau antum bangun rumah mah terserah, mau rumahnya jajar genjang, balok, kubus, terserah. Tapi kalau sudah masalah syariat ada aturannya. Sehingga ingat ya, kalau tasyahud akhir jangan nambah 2, tapi nambah 4. Ya. Kalau dulu pernah melakukan seperti itu, ya tinggal diqodho sholat duhur. Ya, karena ibadahnya salah. Makanya penting kita untuk selalu ngopi, ngobrol perkara iman, bukan cuma ngopi ngomong alor ngidul. Nah, kenapa? Wallahu a'lam. Nah, fadhol ya. Kang mau nanya? Kang Igi mau nanya? Fadhol request. Kang Sony.
Mic-nya masih di situ. Kang, mic-nya dioper aja ke belakang. Request dari hati. Daging yang kemakan kucing sedikit, ya, apakah akan menjadi bangkai atau najis atau tidak, ya? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, itu dagingnya itu apa? Daging yang sudah dipotong atau daging gimana maksudnya? Hah? Daging asah. Enggak, maksud daging yang halal. Terus digigit kucing. Terus sisanya itu bagaimana hukumnya? Gitu. Ini masalah kucing, ya. Itu kucing itu tidak termasuk najis, ya. Termasuk suci, ya. Jadi kalau sekiranya kita yakin gitu, kalau yakin itu tidak apa-apa sih. Tapi kalau kita ragu-ragu, ya, khawatir kan kalau kucing suka makan tikus, makan itu ininya, berarti ya kita lebih baik di itu, jangan dipakai, jangan dimakan, ya. Jadi ditinggalkan, dibuang. Terkecuali kalau betul-betul kelihatan memang kucing habis makan bangkai itu, ya, maka daging tersebut harus dicucikan dulu, ya, dicuci dulu. Bagaimana kalau masak yang sudah masak, ya dibuang itu, ya. Paham? Jadi itu aja, ya. Jadi kalau kucing memang asalnya itu tidak najis, ya, karena itu termasuk hewan yang suci. Karena kucing kebiasaan menjilat barang najis. Kalau kita lihat kucing itu telah menjilat barang najis, kemudian makan daging kita, maka itu terkena najis. Bagaimana kalau tidak kelihatan? Ini dua, ya. Kalau kita yakin bahwa kucing tersebut dalam keadaan suci, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita ragu-ragu, lebih baik ditinggalkan, ya. baik, menambahkan dari Ustadz Uhi, intinya satu, kucing tidak najis, sehingga jilatan kucing itu tidak najis, kecuali kita melihat di mulutnya itu mungkin ada bekas sisa-sisa darah atau sisa-sisa dia mungkin memakan bangkai, maka itu baru najis. Jadi dikembalikan kepada keyakinan kita. Ini biasanya mungkin pas kita makan, kita masuk ke dalam, pas lihat kucing lagi makan, tapi eman gurame ini, sehingga akhirnya kita lawan kucing, sepak langsung kucingnya tendang. Nah, ini bagaimana sisanya? Kalau kita yakin itu kucing tidak ada memakan bangkai sebelumnya ataupun darah, kita makan nggak masalah. Tapi jangan terlalu serius kucingnya akhirnya dipegang, kemudian mulutnya kita cek, kita lihat, takutnya malah dicakar kucing. Sehingga cukup dengan keyakinan kita aja. Kalau ragu, lebih baik tidak usah. Karena Nabi sudah pernah mengingatkan, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang biasa dengan sesuatu yang syubhat, yang belum jelas halal belum jelas haramnya, akan jatuh kepada yang haram. Sehingga lebih baik ditinggalkan. Nah kemudian sedikit kita masalah kucing. Begitu juga bulunya itu tidak najis, ya. Kita sholat ada kucing, akhirnya bulu-bulunya nempel, itu tidak najis, ya, tidak menjadi masalah. Sebagian ada yang mengatakan najis, sebagian ada yang mengatakan tidak. Jadi tengah-tengahnya kita ambil itu dimaafkan. Kenapa? Kata Nabi bahwasanya kucing itu dinamakan tidak najis, ataupun ada yang mengatakan dimaafkan najis tapi dimaafkan, karena kucing itu hidupnya mutawafun, bersama kita, sering mengelilingi kita, sehingga itu dimaafkan, tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhol, yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Habib, Nah, bagaimana hukumnya seseorang menerima uangnya itu hasil dari korupsi misal, bagaimana hukumnya uang tersebut dipakai oleh kita misalkan. baik, ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau kita menerima uang haram, oh itu korupsi, nyuri, ya, atau nemu duit diaku uangnya dia. Nah, kemudian kita mendapatkan uang tersebut dikasih orang tersebut, kira-kira bagaimana hukum kita menggunakan uang tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Menerima uang hasil korupsi itu jelas sudah haram. Ya itu sudah jelas nggak boleh. Ya, itu kan jelas. Ya itu soreh. Terkecuali kalau kita diberi, ya kemudian tidak tahu sudah habis, sudah dipakai. Nah itu ma'fuun anhu karena tidak tahu. Itu aja. Ya. Menambahkan dari Ustadz Uhi, mulai sekarang jangan gampang jadi laki-laki gampangan terima duit. Kadang-kadang gampangan versi A, ini gampangan versi terima duit. Kang Sony jangan ngasih duit, kok tiba-tiba ngasih segepok lagi. Ada apa nih? Nah, kecuali antum punya apa saudari atau apa gitu, mungkin mau dinikahin Kang Sony. Bukan dinikahin Kang Sony, mau untuk anaknya atau apa gitu. Jadi kalau ada orang memberikan sesuatu kepada kita, itu kita harus lihat dulu, ini orang itu pekerjaannya itu bagaimana. Jadi jangan gampangan terima duit, oh pokoknya saya dikasih, halal haram urusan dia sama Allah. Oh nggak pakai, nggak bisa kayak gitu. Loh beb, saya kan nggak ngambil yang haram, kan dia yang ngambil yang haram, kan saya cuma dikasih, sama aja dosanya. Tadi sudah jelas sama Ustadz Uhi, kalau kita nggak tahu nggak ada hukumnya. Cuma kalau kita sudah tahu ini orang ini pekerjaan semuanya itu hasilnya daripada membuka karaoke, minuman keras, judi, apa semuanya, ya kita nerima dari orang ini haram, tidak boleh. Kecuali para ulama mengatakan kecuali orang ini punya pekerjaan yang haram tapi punya pekerjaan yang halal, fikti-fikti. Contoh, Kang Ying di pasar punya usaha plastik, pagi, siang, sore di sana. Tapi di malam hari, Kang Ying punya usaha apa contohnya? Apa judi yang gedean itu? Togel atau kasino. Nah ini kan Kang Ying kan separuh-separuh ini. Pagi, siang, sore plastik, malam togel. Contoh, contoh jangan harus serius Kang Ying. Contoh. Nah kita kalau mendapati orang yang separuh-separuh seperti ini bagaimana? Itu para ulama membagi dua. Yang pertama boleh. Kenapa? Karena kita masih berhusnudzon, ini yang diberikan kepada kita yang halal. Karena bercampur, tidak menjadi masalah. Cuma kalau mau ngikuti khususnya ahli tasawuf mengatakan tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena masih tidak jelas. Kecuali yang ngasih Ustadz Uhi dikasih 50 juta sama Ustadz Uhi, wah itu insya Allah khair. Nah, amin. Nam, wallahu a'lam bishawab. Fadhol, yang lainnya? Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang yang tadi sholat menghadap kiblat. Kadang kita di tempat baru itu kadang rindu. Kita ngadep sholat, nah, pas di tengah-tengah kita sadar salah arah. Apakah harus diulang atau kita lanjutkan sholat? Yang pertama itu. Yang keduanya, pernah suatu hari teman kita itu sholat tapi ngadepnya salah. Apa kita harus negur sebelum beres atau kita tunggu beres dulu atau seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, sebetulnya sama, cuma beda pelaku ya. Yang pertama, bagaimana kalau orang salah kiblat diri kita sendiri? Kemudian kita pertengahan sadar, oh salah kiblat saya nih. Apa lanjut aja dengan salahnya?
atau muter kiblat atau membatalkan langsung ulang dari pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita lihat teman kita ini salah kiblat? Apa kita ingetin atau tunggu sampai selesai baru kita ingatkan, gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk arah kiblat itu tadi sudah disampaikan bahwa merupakan bagian daripada syarat ya. Syarat untuk sahnya sholat itu adalah menghadap arah kiblat. Ini bagaimana kalau seumpamanya kita sedang di tengah-tengah sholat, ya arah kiblat itu salah, ya salah arah. Ini bagaimana, apakah batalkan atau tidak? Ini harus dibatalkan, kan itu sudah salah, ya. Walaupun tidak dibatalkan juga, kalau sampai selesai harus diulangi lagi. Kalau seumpamanya masih karena ada waktu, gitu ya. Terus yang tadi kita melihat orang yang salah arah kiblat. Nah ini bagaimana? Apakah ingatkan? Wajib ingatkan ya. Karena walaupun sudah selesai nanti diulangi lagi. Itu ya. Itu saja. Allah bisa. Baik. Jadi intinya jangan ada nggak enak. Oh nggak enak lah, tungguin aja sampai selesai baru diingatkan. Langsung ingatkan saja. Cukup kita ingatkan ya, kita berbisik, kita beritahu maaf kiblatnya salah. Silakan sholatnya diulangi. Ingatkan maaf kiblatnya salah, jangan berhenti. Kita ingetin maaf kiblatnya salah, dia nanya kiblatnya yang benar yang mana. Kita ingatkan juga maaf kiblatnya salah, silakan diulangi sholatnya dari pertama. Nah dia batalkan baru ntar kita kasih tahu. Jangan cuma kita gitu juga, takutnya dia nanggung, selesaikan dulu. Nama Allah insya. Baik, fadhol. Masalah tadi salah sholat nih. Nah. Di kapal nih. Nah. Kompas lah bener nih arah sana. Sholat. Tiba-tiba pesawatnya belok. Ke sini. Oke. Kan di kapal pesawat terbang. Tiba-tiba si pesawatnya belok kiblatnya. Apakah kita harus batalkan atau ikut muter gitu? Nah. Baik, ada pertanyaan. Kalau ini berarti orang kiblatnya sudah benar. Cuma perjalanan ternyata berbalik arah sehingga otomatis kiblatnya itu berbalik arah. Nah, ini kita batalkan atau kitanya gerak dikit-dikit meluruskan kiblatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah sholat di sebuah kendaraan itu kan sudah tadi sampaikan ya, bahwa untuk sholat di sebuah kendaraan itu tidak menjadikan disyaratkan harus menghadap ke arah kiblat. Ya, sekalipun kita mencari-cari arah kiblat, bagaimana carinya kan itu ya. Makanya itu ada kerusuhan bagi orang yang sholat di kendaraan itu bagaimana bisanya saja. Yang penting kita melaksanakan sholat. Ya, jadi tidak harus kita pakai kompas ya di pesawat. Pertama saya mau nanti arahnya berlawanan gimana dengan kursi atau gimana? Ya kan susah. Makanya untuk di kendaraan itu diperbolehkan sholat dengan sebisa mungkin. Ya, bahkan ruku sujudnya juga tidak sesuai dengan cara-cara sujud yang sesuai dengan syariat aturannya. Kita wajib dikodok bentar. Wajib dikodok berapa ya? Wajib dikodok dan kalau yang itu enggak, kalau kecuali kalau tidak punya wudhu ataupun. Nah, menambahkan dari Ustadz Uhi, ini yang sering terjadi juga biasanya orang itu waktu naik bis nggak mau berhenti, supirnya nakal, atau naik pesawat suruh berhenti nggak mau karena memang nggak bisa kalau pesawat. Kemudian yang paling sering ini biasanya bis dan juga pesawat, sehingga jangan beralasan, oh saya nggak tahu kiblatnya, wudu juga nggak bisa, repot, tayammum. Ada namanya sholat hormatul waktu, sholat menghormati waktu, sehingga kita sholat sebisa mungkin tinggal entar bedakan antara ruku dan sujudnya saja, dibedakan. Tinggal entar kalau sholat hormatul waktu itu wajib mengkodoknya, ya, wajib mengkodoknya, ya, karena kita tidak wudu, sehingga tetap diwajibkan sholat, cuma entar sampai tempat tinggal dikodok. Makanya dalam fikih
Kalau tidak ada qadha tanpa dosa, ada qadha nggak dosa. Jadi qadha yang tidak dosa yaitu dia masuk waktu sholat di bis, di pesawat dia tetap sholat. Namanya sholat hurmatul waqti, sholat menghormati waktu. Niatnya sama, tinggal tambah hurmatul waqti. Usolli fardhu duhri hurmatul waqti lillahi ta'ala. Entar sampai di tempat kita qadha, tapi qadhanya nggak dapat dosa. Tapi kalau kita di waktu duhur nggak sholat menghormati waktu padahal sudah masuk waktu duhur, kita sengaja nggak sholat, itu di samping kita wajib qadha plus mendapatkan dosa besar karena kita meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jadi bertanya bagaimana menyikapi orang was-was wudu atau sholat. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan bagaimana menyikapi was-was berwudu dalam sholat. Yang pertama, orang tidak bakal sembuh penyakit was-wasnya selama dia tidak menyadari itu adalah satu kesalahan. Ini banyak kejadian orang was-was ini nggak sembuh-sembuh. Sudah datang ke ustaz Kiai ulang sampai diruqyah sekaligus. Mungkin ada setannya ini, ada yang ganggu. Nggak sembuh-sembuh, kenapa? Karena dia tidak menyadari ini salah. Was-was saya ini salah. Sehingga yang pertama kalau ingin sembuh dari was-was harus menyadari saya salah, titik. Yang kedua, pengen memperbaiki kesalahannya. Bagaimana? Ya tanya ustaz Kiai ulama. Ini bagaimana nih saya was-was gini, dikasih arahan. Tanya. Yang ketiga, praktekkan apa yang disampaikan ustaz Kiai ulama tersebut, beres. Ini kalau orang was-was sadar iya, nanya iya. Yang ketiga ini susah biasanya orang was-was. Mempraktekkan apa yang disampaikan oleh ustaz Kiai ulamanya. Banyak nanya, banyak muter, bikin pusing. Bahkan bisa saja ustaznya ikut was-was juga nih. Sehingga kalau kita sudah merasa was-was, saya salah, saya nanya, ikuti yang disampaikan. Kamu pokoknya setelah ini wudu seperti biasa, jangan mikirin salah. Wudu aja seperti biasa, tidak usah mikirin salah. Wudu pada umumnya. Tapi ntar bagaimana kalau saya wudu niat, pasti itu kemana-mana. Sudah kita jawab, entar tapi kalau di tangan kadang-kadang saya ragu sampai siku enggak ya. Entar di rambut juga saya nggak tahu ini kena enggak ke rambut saya, bingung. Nah kalau orang kayak gini terakhir, ini kata Imam Ghazali terakhir, kalau sudah mentok, wudunya suruh lempar di balong langsung, wudu dalam. Jadi nggak bakal was-was ya. Wudu sambil nyelam sekalian. Ya. Nah, jadi intinya kalau was-was sulit ya. Tapi kalau dia melakukan 3 perkara tadi, insya Allah sadar salah, kemudian bertanya dengan orang yang bisa membenarkannya, ketiga fokus untuk melakukannya sambil tentunya berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Untuk menyikapi memang itu sebuah penyakit ya. Tapi saya pernah dengar ya dari penyakit seperti itu memang susah ya gitu, sampai maaf ya itu sampai saya juga punya guru yang keadaannya seperti itu sampai sekarang sudah sangat tua sekali itu masih seperti itu ya. Itu padahal orang alim ya sekalipun itu sebuah penyakit ya yang susah untuk diobatinya ya. Sehingga tadi Ustaz Habibana juga katanya kalau sudah susah sekali udah suntrungkan aja gitu. Kalau sedang wudu, nah itu seperti itu katanya sih memang sembuh katanya gitu. Ada yang pernah kejadian yang sedang berwudu was-was, jadi kitanya juga yang lihat tuh risih kan gitu ya. Lihatnya itu risih, wudu itu masya Allah lama sekali. Itu sampai disuntrungkan sehingga sampai trauma, sampai sembuhnya. Itu seperti itu. Mungkin itu di antara trik-trik ya. Ya mudah-mudahan dengan trik seperti itu memang betul bisa menyembuhkan ataupun mengusir setan yang mengganggu orang-orang yang mau melakukan ibadah. Karena itu setan itu sebetulnya ya. Setannya sudah kuat sehingga kalau bahasa itu mah jadi sudah latah kayak latah tuh. Jadi terus terbiasa ya, sudah terbiasa seperti itu. Makanya kita banyak-banyak meminta kepada Allah agar supaya kita ini dijauhkan dari setan-setan yang suka mengganggu dalam urusan ibadah kita ya. Jadi itu adalah suatu penyakit. Mungkin itu saja ya sebagai tambahan. Allah a'lam bishawab.
Fadol, ada lagi? Hat, fadol. Mic-nya oper ke belakang aja. Sunat. Tali pusar, ya. Besar. Yang jimat. Yang jimat. Mitos. Mitos. Bagaimana ketika seorang wajib adanya itu salah atau sebenarnya kelas gitu. Nah, lebih lanjut apa ulang lagi? Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya orang yang jualan bungkusnya itu, mau itu kacang, gorengan, martabak, itu bungkusnya itu pakai yang bungkusannya itu ada bahasa Arabnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau ada bayi sakit diobati pakai tali pusar? Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana hukumnya kalau orang adzan salah atau mic-nya lasles nyala hidup? Itu apa diulangi lagi atau gimana? Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap orang tua menggila anaknya bandel saat remaja? Itu yang salah lingkungan, orang tua, atau siapa yang salah? Atau anaknya sendiri? Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bagaimana menggunakan bungkus ya, yang mana pembungkus tersebut ada tulisan Arabnya, biasanya kacangnya. Pia-pia osoknya. Kita harus tahu ya bahwa Arab itu tidak semuanya dari Al-Quran ataupun hadis ya. Tapi kalau seumpamanya dalam tulisan Arabnya hanya Arab biasa, jadi Arab biasa bahasa kita lah gitu. Seperti contoh pelajaran bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya tidak ada kalamullahnya ya, atau nama-nama Rasulullah atau Asmaul Husna atau apa saja, itu hanya bahasa biasa. Seperti contoh ini Ibu Budi contohnya. Budi pergi ke pasar cuman menggunakan bahasa Arab, itu tidak ada masalah sih kalau masalah bahasa seperti itu mah gitu. Tapi kalau seumpamanya memang itu ada hadisnya ataupun Al-Qur'annya, itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk menghina hadis ataupun Al-Qur'an. Itu tidak diperbolehkan, haram. Ya. Itu siapa yang dosa? Yang melakukan ya. Terus yang melihat ya. Kalau melihat kita diam saja berarti kita terbawa dosa. Itu karena termasuk itu adalah penghinaan. Masa kita kalimat thayyibah saja di situ sampai ramainya begitu, ampun ya. Begitu ramai sekali kalimat thayyibah la ilaha illallah, apalagi ini kadang-kadang itu ayat Al-Qur'an ataupun hadis dipakai bungkus kacang ya. Itu seperti itu, lebih menghinakan lagi itu ya. Lebih menghinakan daripada kalimat thayyibah itu ya. Itu makanya kita tak terasa bahwa penghinaan itu bukan dari orang luar, kita sendiri kadang-kadang ya, orang Islam sendiri bahkan orang yang susah sholat itu tidak memperhatikan hal seperti itu ya. Makanya bagaimana kalau kita istilahnya menjual kertas-kertas yang ada tulisan Arabnya ya. Ini kalau tujuannya kita tidak ada tujuan, saya percaya bahwa itu akan didaur ulang, akan diitukan, berarti kita tidak jadi masalah. Tapi kalau kitanya ragu-ragu, khawatir digunakan hal seperti itu, kita tidak boleh menjualnya. Itu ya. Kalau yang ada Al-Qur'an hadisnya. Itu termasuk menghinakan ayat-ayat Al-Qur'an dan termasuk menghinakan al-hadis. Terus yang kedua, tali pusar.
Itu bagaimana hukumnya mengobati dengan menggunakan tali pusar ataupun tali ari-ari ya. Itu mitos, itu nggak boleh ya. Gitu ya. Tapi kalau seumpamanya memang tidak ada sama sekali ya, obat hanyalah itu yang digunakan, itu tidak apa-apa ya. Seperti halnya gini aja obatnya. Contohnya arak, itu kan hukumnya haram ya. Nah itu saya mencari obat sudah kemana-mana tidak ada. Hanya itu saja yang bisa mengobati kesembuhan dari penyakit tersebut. Maka diperbolehkan, tapi hanya sebatas pada waktu itu. Ya, seperti halnya kita juga sama hukum seperti itu kan. Ketika kita tidak diperbolehkan ataupun haram hukumnya memakan bangke. Tapi kalau saya tidak makan bangke, saya pasti mati. Maka kita wajib memakannya. Ya. Karena kalau kita mendiamkan, tidak memakan bangkai tersebut, saya mati. Berarti kita ini termasuk orang yang membiarkan kematian. Itu sehingga hukum seperti itu. Tapi hanya sebatas di situ, tidak boleh diulang lagi. Ya. Terus yang ketiga, azan. Azan bagaimana kalau azan yang las-les pas sapekera itu tidak terpaku dengan sapekera, awas ya, azan lanjutkan ya. Awas, azan itu hanya alat ya. Azan tidak boleh dikarenakan las-las suaranya, diulangi lagi, itu enggak ya. Itu jadi lanjutkan. Nanti kita termasuk adzan karena sapeker. Itu tidak baik ya. Bahkan orang-orang yang fanatik masih tidak mau ya. Itu seperti itu. Terus yang tentang anak yang nakal. Anak yang nakal. Remaja. Nanti oleh Habibana saja itu. Itu saja, wallahu a'lam bishawab, nanti dilengkapi oleh Habibana. Baik, menambahkan dari Ustadz Uhi yang pertama tentang masalah bungkusan yang ada bahasa Arabnya. Ini umumnya orang kadang-kadang nggak bisa membedakan nih. Ini bahasa Arab yang biasa, kayak contoh ini Budi, ini Bapak Budi, ini Bapak Sony, ini Bapak Iing, kan nggak tahu. Nah sehingga bagaimana? Sudah cari jalan tengahnya saja. Kalau ada bahasa Arabnya lebih baik langsung dibakar saja, diamankan. Jadi bukan membakar menghina ya, membakar untuk diamankan. Karena kita nggak tahu ini ada bahasa Arab hadisnya Al-Quran, kita nggak tahu. Sehingga lebih baik kalau ada bahasa Arabnya, tinggal gorengannya atau kacangnya diamankan, kemudian bacaannya kertas ini diamankan juga dengan dibakar. Ya. Kemudian yang kedua, tadi tali pusar. Tali pusar itu kalau sudah itu disunahkan dikubur. Jadi jangan disimpan jadikan jimat. Sunahnya dikubur, ya. Jadi kalau sudah selesai melahirkan itu dikumpulkan, ya tali pusarnya, kemudian tadi dikubur. Itu sunahnya. Bukan malah dikasih lilin, dikasih sangkar atau dikasih apa macam-macam, enggak, ya. Disunahkannya dikubur. Sehingga ntar nggak usah aneh-aneh. Ada yang disimpan di kamar, ditaruh apa gitu. Entah kalau sakit bayinya dikeplak-keplakin kepalanya, ndak ada itu. Apalagi itu kan najis, ada najis juga kan, najis. Tadi besar. Dari keluar ya. Ada darahnya sih. Ya. Karena tali pusar itu kan juga dari dalam kan. Kemudian itu juga bersatu dengan darah, sehingga itu najis. Sehingga memang disunahkannya untuk dikubur, bukan disimpan, ya. Kemudian obat insya Allah ada lah, ya. Yang penting tanya dokter. Kalau tanya sama Kang Sony dikasih beras, mau bayi dikasih beras. Tanya Kang Iying malah sakit dikasih plastik. Nanya Haji Gaul dikasih apa? Coki-coki. Kasih es krim. Sehingga biasakan kalau sakit tanya sama pakarnya. Jadi boleh ngikutin kayak nenek kita, orang tua kita, udah nggak usah bawa ke dokter pakai ini, nggak apa-apa. Cuma saya sarankan kalau sudah 3 hari, apalagi berkaitan masalah panas, demam, tolong langsung ke dokter. Ini ada beberapa. Al-Fakir saya punya istri, ini cerita sama saya di rumah. Jadi ada orang sampai panas berhari-hari, sampai tinggi, nggak dibawa ke dokter, berobat aja apa kata orang setempatnya air sampai meninggal. Dan ini bukan sedikit, agak banyak. Makanya boleh kita mungkin pakai apa silakan, tapi tolong kalau sudah 3 hari apalagi nggak turun-turun, ke dokter aja. Jadi boleh kalau kita sendiri anti, contoh ada orang anti nggak suka pakai obat-obat dokter kimia atau apalah. Tapi kalau anak kita sudah
sampai 3 hari, apalagi yang sudah panas, ini kan beda daya tahannya kita nih, orang yang sudah besar sama yang masih kecil. Sehingga kalau sudah 3 hari panas nggak turun, lebih baik langsung ke dokter. Dan itu perintah Allah, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu tanya sama yang tahu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya tadi itu adzan itu adalah i'lam, suatu cara pemberitahuan akan masuk waktu sholat, sehingga itu hukumnya sunnah. Sehingga walaupun tidak diadzankan itu tidak haram, cuma itu sunnah, pemberitahuan akan masuk waktu sholat. Sehingga jangan salah paham, ini bentar lagi kita insya Allah panjang umur satu lafiah masuk bulan Ramadan. Kalau muadzinnya lupa ndak adzan, kalau sudah masuk waktu maghrib buka saja ndak apa-apa. Kenapa ndak buka, kan sudah masuk waktu, belum adzan. Ada itu pemberitahuan. Makanya dalam syarat sahnya sholat itu adalah di awal, satu sudah bahas pertemuan lalu, ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuk waktunya sholat, bukan waktu adzan. Karena tolak ukurnya itu masuk waktu sholat, bukan adzan. Coba bayangkan contoh, kita puasa maghrib jam 6.15, yang adzan yang Lutfi, mau adzan tidur dia sampai jam 7 belum adzan. Lalu bagaimana kalau saya buka puasa? Ya enggak apa-apa, sholat maghrib enggak apa-apa, karena adzan itu cuma sunnah dan pemberitahuan akan masuk waktu sholat. Tapi yang menjadi syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu sholat tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kalau anak itu nakal di usia remaja? Ini semuanya memiliki keterkaitan. Lingkungan iya, teman iya, khususnya orang tua. Makanya dalam hadis Nabi jelas menegaskan yang bisa menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi itu orang tuanya. Hadis yang lain Nabi menjelaskan ada orang tua sudah mau masuk surga, orang tua. Jadi di mahsyar udah lewat, lolos. Di tempat mizan pertimbangan amal sudah lolos, artinya ibadahnya lebih banyak daripada dosanya. Kemudian di tempat penerimaan kitab menerima dengan tangan kanannya, lolos. Di jembatan Shirathul Mustaqim sudah melewati, sudah mau masuk surga. Tiba-tiba dicegat sama si anak, ya Allah, ingin kau manakan itu orang tua? Allah jawab, aku akan masukkan dia ke surga karena amal ibadahnya lebih banyak daripada maksiat dan dosanya. Ya Allah, saya anaknya, memang saya jarang sholat, saya suka maksiat, akidah saya melenceng, saya sering keluar dengan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, saya whatsappan, SMS-an, telepon sama mereka. Tapi dengan dosa tersebut, ya Allah, orang tua saya tidak peduli dengan saya. Saya enggak sholat tidak ditegur, saya seorang perempuan tidak nutup aurat dia tidak ingatkan. Kemudian saya bermaksiat, melakukan dosa, meninggalkan kewajiban, dia tidak peduli. Saya cuma minta satu, ya Allah, keadilanmu. Kalau tanya, betul dia anakmu wahai orang tua? Betul ya Allah. Betul apa yang dia ucapkan? Betul ya Allah. Wahai malaikat, seret ini orang tua sama anaknya ke nerakaku sekarang juga. Jadi ternyata orang tua sehebat apapun dia punya amal soleh, kata Nabi sudah mau surga, tetap diseret sama anaknya gara-gara dia tidak tanggung jawab dengan pendidikan agama anak-anaknya. Makanya orang tua yang sukses itu bukan yang mengantarkan anaknya sukses di dunia, tapi orang tua yang sukses yang mengantar anaknya untuk tidak sampai terpeleset di jembatan Shirathul Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pendidikan agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir. Nah, baik, ada lagi pemudi-pemudinya nanya. Fadol, terakhir ditampung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau misalkan kita punya utang piutang ke negara, misal pajak kendaraan seperti mobil, motor, BPJS, NPWP, terus yang bersangkutan meninggal dunia, apakah utang piutangnya akan kebawa ke akhirat atau enggak? Baik, lagi mana nih pemudinya? Halo, pemudi itu pemuda itu. Om orang tua. Lagi? Dagang, ada? Ada nanya? Ini pemudi, nanya? Enggak, ngikut.
Lagi. Asoni mau nanya? Hat. Gimana? Sedekah niatnya terakhir sudah memberi baru niat. Hah? Sedekah niatnya terakhir. Oh sudah ngasih duit baru niat sodakoh, nyusul niatnya. Oh. Mana sih? Coba mik. Maklum umurnya udah 40 tahun ke atas, kurang tarik. Nah, cocok. Gimana kalau ada yang bersodakoh, kan biasanya kalau sodakoh kan awalnya diniatin untuk sebulan, tapi ini niatnya terakhir udah dikasih uangnya, apa dikasih sodakohnya. Nah, baik, sudah? Tanya? Hat, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, tahan. Pakai. Siapa? Belajar jadi pemuda tuh belajar berani. Nih entar antum kalau mau kobil tuh bingung ntar nggak pakai mic. Hat, fadol. Misalkan ada balap motor ya, itu hadiahnya gimana? Hadiahnya uang kan jadi Ya. uangnya berapa? Nah, hai. Ada lagi? Sambung terakhir? Sudah? Hat, Kang. Ini. Ini Kang jomblo. Oi, antum. Siapa namanya? Kang mau nanya. Ayo. Kang Fahmi. Bagaimana cara ingin menikah? Next. Baik. Nah, satu hi. Nambahin. Bebas dari yang pertama tadi. Yang ada surat undangan dan bismillah. Berapa sih? 1, 3. Antum enggak usah satu karena ingatin pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi dari ibu-ibu bagaimana ketika kita mendapatkan undangan yang terdapat tulisan basmalah ataupun doa labbaik Allah atau apa saja, ini banyak ya. Ini memang sudah dihimbau bahwa setiap undangan itu kalau bisa tidak dicantumkan bacaan ataupun lafaz-lafaz bismillah, karena itu menjaga kemuliaannya lafaz tersebut ataupun kalimat tersebut. Ini bagaimana kita, apakah jadi maksudnya merawatnya ya, cara merawatnya, bagaimana memindahkannya ya, kita sebisa-bisa ini yang penting kita terselamatkan lafaz tersebut lah gitu ya. Jadi mau dibakar, tapi dibakar bukan dengan tujuan untuk menghinakan, tapi untuk menyelamatkan daripada injakan-injakan ataupun saja apa saja itu ya. Jadi boleh, atau diambil lafaz bismillahnya saja terus disimpan. Itu bagaimana caranya lah gitu. Yang penting mah lafaz dalam undangan tersebut bisa diselamatkan. Itu saja. Jadi ya jangan asal buang-buang saja. Kadang-kadang mah kita terinjak-injak di jalan juga, di rumah kadang tergeletak di bawah gitu, terinjak, itu seperti itu. Jadi makanya itu Kak Wasi, hati-hati apapun bentuknya tulisan itu harus betul-betul dijaga. Mungkin nanti kalau di antara kalian semuanya lihat di kitab Ta'limu Ta'lim itu ya, diantaranya yaitu harus memuliakan kitabnya dan tulisan yang ada di dalam kitab tersebut atau buku dalam tulisan tersebut, itu adalah sebagian daripada yang harus kita muliakan. Apabila kita tidak memuliakannya, ini yang dikhawatirkan kita ini termasuk orang yang tidak cinta pada ilmu, dan yang dikhawatirkan kita ini termasuk orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah ataupun tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua tadi hutang pajak. Ini bagaimana kalau kita punya hutang pajak, kemudian hutang masih ada, keburu meninggal. Ini bagaimana, apakah harus dibayar atau sudah saja?
Ini biasanya kalau aturan pemerintah bagaimana? Kalau meninggal harus dibayar. Kalau orangnya masih hidup mah, kalau orangnya Maksudnya sudah mati tuh. Kalau hutang itu harus dibayar sampai kapanpun, walaupun istilah hutang tersebut statusnya kepada negara, ya. Secara pribadi ya memang harus dibayar, negara juga harus dibayar. Jadi tidak ada perbedaan bagaimana kalau sudah meninggal apakah bebas, terus karena ini hutangnya kepada negara apakah tidak harus kita bayar lagi atau bagaimana, tetap harus dibayar karena kita ini punya negara yang masih hidup, masih berlaku, jadi kita tetap punya hutang kepada negara. Ya kalau bisa mah tadi dulu juga sudah disampaikannya, jangan terlalu banyak kita berhubungan dengan hutang piutang yang berkaitan dengan pemiliknya yang sifatnya umum. Kalau secara fikih memang itu tidak diperbolehkan, ya, karena ini milik umum, ya. Ini siapa yang punya? Kalau kita ini hutang itu harus kepada seseorang yang jelas pemiliknya. Kalau negara itu kan siapa pemiliknya, ya kan? Kita jual beli juga kan nggak boleh kan seperti itu. Itu seperti itu saja ya untuk masalah hutang piutang. Tapi kalau masalah hutang piutang itu tetap wajib dibayar. Terus yang berikutnya, oh sodako. Ini bagaimana kalau sodako niatnya setelah memberi, ya? Untuk masalah sodako, walaupun tidak disertakan niat, itu sudah jadi sodako. Ya, itu kalau sodako. Berbeda kalau dengan zakat. Kalau zakat tidak disertakan niat itu tidak sah. Ya, terus niatnya juga harus sebelum mengeluarkan. Ya, kalau sodako walaupun tidak diniati juga nggak apa-apa. Ya, mau sebelum mau sudah itu tidak jadi masalah untuk masalah sodako. Ya, bisa aja. Udah. Kemudian kalau ikut balap motor. Oh, balap motor. Ini kalau balap motor, ini bagaimana hadiahnya? Bagaimana ya hadiah? Ini balap motornya tujuannya untuk apa sih? Itu sebetulnya sifatnya sifat yang tidak berguna, ya. Yang tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya, maka hasilnya pun tidak bermanfaat, ya. Kalau istilahnya pekerjaan tersebut tidak berguna bahkan mengganggu, ini bisa jadi haram. Nah kalau istilahnya sampai kepada haram, maka hasilnya pun jadi haram. Paham? Jadi pertama, kalau istilahnya balapan tersebut tidak berguna, ya berarti hasilnya pun tidak berguna. Kalau istilahnya balapan tersebut mengganggu kenyamanan orang lain, ini bisa jadi haram, maka hasilnya pun jadi haram. Itu saja. Nanti oleh Habib Bani. Baik, menambahkan dari Ustadz Ugi, yang pertama, kalau ada lafat-lafat yang kita lihat itu lafat-lafat yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk juga nama para ulama-ulama kita, nama kiai, karena itu hampir rata-rata nama-nama ustadz kiai itu tidak jauh dari namanya orang-orang soleh pada zaman dahulu, sehingga lebih baik dibakar saja. Karena takutnya kalau kita rawat atau disimpan, takutnya ada anak yang nggak tahu, lagi beres-beres bersih-bersih, jatuh kitanya nggak tahu, akhirnya diinjak-injak, kemudian nggak tahu tiba-tiba kayak tadi jadi bungkus gorengan sama kacang, akhirnya nyasarnya ke sana. Sehingga lebih baik dibakar saja untuk memuliakan. Kemudian yang namanya utang itu tidak ada istilah terhenti, wajib untuk dibayar. Orangnya sudah meninggal dunia, ahli warisnya yang wajib membayarkannya. Makanya orang kalau sudah meninggal dunia, ini umum dimanapun. Saya di Kuningan pun beberapa kali hadir. Apa itu, orang yang meninggal mau dimakamkan, pasti ahli warisnya sebelum mayat ini, jenazah ini keluar, pasti ahli warisnya itu mewakili, kalau si mayit jenazah punya utang, tolong datang kepada kami ahli warisnya. Sehingga itu wajib. Bahkan Nabi pernah mau menyolati sahabat, gara-gara dia punya utang, Nabi nggak mau menyolatinya. Ini sahabat Nabi loh, yang berjuang luar biasa sama Nabi. Kenapa Nabi nggak mau menyolatinya? Karena hubungan manusia harus diselesaikan dulu. Makanya kalau ada dosa yang tidak akan diampuni sama Allah walaupun dia bertobat, orang syirik, dia bertobat masuk Islam, akan diampuni oleh Allah. Tapi ini walaupun dia tobat nggak bakal diampuni oleh Allah. Apa itu? Punya urusan dosa sama manusia.
mau itu perbuatan dolim atau berbuat utang piutang, sehingga wajib diselesaikan. Makanya orang kalau meninggal dunia itu ahli warisnya nggak boleh dibagi kecuali 3 perkara ini dibagi dulu, diselesaikan. 1, utang sama Allah, punya ndak dia? Zakat, puasa, haji, mampu dia tapi belum haji, selesaikan. Yang kedua, utang kepada manusia, punya ndak dia nih? Kalau punya, selesaikan. Ketiga, biaya pemakaman semuanya. Kalau sudah, baru dibagikan daripada warisannya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, ada ibadah yang tidak berkaitan dengan niat, maka tidak usah niat pun tidak menjadi masalah. Seperti sodako itu tidak ada kaitan sama niat, kecuali ibadah yang kaitannya sama niat. Sholat, kita sudah takbir, baca fatihah, lupa, tadi saya belum niat sholat duhur nih, ya tidak sah, karena harus berkaitan dengan niat. Kayak tadi zakat, dan begitu juga niat pun harus disesuaikan dengan apa yang diniatkan. Contoh, zakat harus diberikan kepada 8 golongan. Kalau tidak 8 golongan, tidak sah zakatnya. Nadar, contoh, Haji Gaul nadar, ya Allah kalau saya bisa buka suci 3 Habib Novel, saya kasih uang 50 juta. Maka kalau ternyata suci 3 ada, maka beliau tidak boleh ngasih uang 50 juta kepada fakir miskin yatim piatu, haram hukumnya Pak Haji. Harus kepada Habib Novel Alatos ngasih 50 jutanya itu, karena ini nadar. Ya, jadi bukan cuma masalah lafadz niat, tapi harus sesuai dengan nadarnya, seperti itu. Amin. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, segala macam kegiatan itu kalau bermanfaat maka itu sangat dianjurkan. Tapi setiap kegiatan yang itu membahayakan itu dilarang dalam agama. Jadi kalau orang naik motor-motoran, kalau dipastikan keamanannya, maka tidak menjadi masalah lomba motor. Tapi kalau ternyata masih nggak jelas ini aman tidak aman, maka tidak diperbolehkan. Sama orang tinju, ya kan? Kalau tinju dipastikan yang ditinju itu aman, nggak bakal bonyok, nggak bakal apa, nggak apa-apa. Cuma kalau yang ditinju pasti ada yang bonyok, itu kan dolim, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi intinya segala macam kegiatan kalau itu bermanfaat dilakukan berpahala. Tapi kalau itu kegiatan yang dilakukan itu bisa berbahaya atau masih belum tentu bahaya atau tidaknya, maka tetap tidak diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja. Nah, ini pemudi yang nanya, sudah ya? Pemudi sudah? Sudah. Baik, mungkin itu saja. Yang Om Haji Gaul nanya, enggak? Sudah ya? Nah, sudah angkat tangan. Oh, betul, enggak? Misalkan kita lagi berkendara ya, lewat suatu tempat, contoh jembatan, pohon besar, tanjakan, batu. Terus kata orang di sana tuh harus membunyiin klakson atau ngasih toko gitu, gimana itu menyikapinya? Baik. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita melewati satu tempat yang dimitoskan, mau itu pohon bambu, jembatan atau apa, kemudian lewat rumah Kang Sony barangkali mitos, harus ngasih rokok atau duit, itu bagaimana menyikapi? Nah, atau dikasih klakson gitu. Ceritanya kayak ngasih kabar, rokso permisi gitu. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mitos ya bahasanya. Jadi kembalikan kepada keyakinan, memang ini berkaitannya dengan akidah ya. Kalau kita percaya kepada hal yang seperti itu ya, memang kita diwajibkan untuk percaya kepada hal yang gaib. Tapi kalau istilah dikaitkan dengan unsurnya, unsur dengan kejadian tersebut akan mengakibatkan seperti ini seperti itu ya, gara-gara hal seperti itu berarti timbulnya kemusyrikan, makanya nggak boleh gitu ya. Jadi kalau kita hanya sebatas buang aja gitu, ini termasuk orang memumadirkan ya barang yang masih bisa digunakan juga tidak diperbolehkan. Ya, soalnya kita buang rokok aja, lu buang rokok atau uang buat apa? Cuman membuang saja. Sedangkan rokok kadang-kadang ada yang menggunakannya, atau uang masih ada yang menggunakannya, itu kan tidak diperbolehkan. Kalau seumpamanya kita hanya sebatas membuang saja. Nah ini semuanya dikembalikan kepada akidah kita. Kalau kita yakin kepada Allah, hal tersebut tidak akan terjadi. Ya,
tidak akan terjadi. Makanya itu akidah itu sangat penting untuk percayanya kepada Allah, itu jangan sampai kalah dengan sesuatu yang sifatnya masih mistik gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kalau ada unsur dengan sababiyah, hal seperti itu tidak dilakukan, kemudian terjadi apa-apa, itu berarti kita ini musyrik ya. Itu tidak diperbolehkan. Itu aja Allah. Baik, terakhir menambahkan dari Ustadz Uhi, mitos itu boleh dilakukan ataupun tidak selama tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Sampai ada istilah ilmunya Nabi Idris ya ini. Jadi kalau bertentangan dengan syariat itu tidak boleh. Kayak tadi contoh, kalau ngelakson mungkin nggak ada masalah, cuma kalau dikelakson balik siap-siap aja gitu. Kan? Oh iya. Coba tadi cek mesinnya, barangkali ada yang konslet juga. Ya, kalau klakson tidak bertentangan dengan syariat sah-sah saja. Cuma klakson bunyi sendiri. Coba ntar tanya ke Pak Klakson ntar. Ya, kemudian melempar uang itu namanya sudah bertentangan dengan syariat, itu namanya tabdir, mubadir, innal mubaddirina kanu ikhwanus syayatin. Jadi bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad itu tidak boleh. Tapi kalau tidak bertentangan boleh. Contoh, kalau kita masih ingat duduk, ini sebenarnya nggak boleh juga sih saya di sini, cuma keder ya. Duduk depan pintu itu pamali, ya kan? Seringan ya? Ya, ingat nggak Kang Sony? Pamali ya, duduk depan pintu pamali. Nah itu umurnya udah 60 tahun lebih berarti. Zaman dulu, dulu. Kalau dilihat dari segi syariat ternyata memang benar kurang sopan. Karena apa? Tempat lalu lalangnya orang. Kalau ini kan lagi nggak dipakai, ini saya anggap aja pintu lah. Jadi pamali. Atau lagi kalau makan tidak boleh sambil bersendawa gitu. Ternyata dalam akhlak pun tidak pantas, ya kan banyak makan nggak boleh berdiri, ternyata itu menyalahi aturan sunnah. Jadi kalau itu mitos atau omongan orang zaman dulu, kalau bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad nggak usah diikuti. Karena kita umat Islam punya pedoman Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas, bukan apa kata orang dulu. Tapi kalau ucapan orang dulu, baik itu ucapan ataupun mitos sesuatu bentuk, kalau tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad tidak apa-apa. Ini seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih sekali lagi semuanya, khususnya kepada Ustadz Uhi, jazakumullah khairan jazaa, mudah-mudahan beliau selalu sehat dan istiqomah, semoga urusan dunia akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Pak Ahmad dan anaknya Kang Lutfi, Kang Lope, terima kasih yang Masya Allah setiap malam Selasa 1.3 menyediakan tempatnya, bahkan sampai ada jamuannya. Kita doakan mudah-mudahan diganti oleh Allah lebih banyak, lebih berkah lagi, dan mudah-mudahan Kang Lope tahun ini cepat menikah insyaallah. Yang udah nikah jangan amin, yang udah nikah. Kata Nabi kalau kita doain orang, ntar kita dulu yang akan dikabulkan dengan doa tersebut. Nanti bilang amin, Kang Lufi nikah, Kang Iying nikah lagi ntar. Amin dah. Bingung dia. Baik ya. Terima kasih semuanya. Dan juga segenap para pemuda, pemudi Ciketuk semuanya jazakumullah khairan jazaa. Itu mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jazakumullah khairan jazaa. Dan juga yang menyaksikan di Facebook ataupun di Instagram ataupun di YouTube, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ngopi kita pada malam hari ini menjadikan sebab kita makin dekat kepada Allah dan Rasulnya, hidup kita makin berkah, khususnya bisa menjadi lebih baik daripada hari yang kemarin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.